akan masuk dengan Mbak Anissa ya? Iya. Silakan duduk Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa duduk dengan nyaman, dengan tenang ya. Oke, hari ini Mbak Anissa dari mana? Oh, saya tadi dari kampus, Bu. Dari kampus. Perjalanannya cukup macet atau gimana? Iya, sore itu kan macet, terus banyak yang pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah, jadi macet banget tadi. Oh, BTW kuliah di mana Mbak? Oh, saya kuliah di UM. Oh, keren. Sulit loh masuk UM. Iya. Asli Malang? Bukan, saya asli Ponorogo. Oh, kosnya di Veteran Dalam. Oh, dekat ya lumayan. Iya, depan vokasi UPI. Oke, Mbak Anissa kalau ke kampus naik motor atau jalan sehat? Saya naik motor, Ibu. Oke. Mbak Anissa sebelumnya sudah melakukan sesi konseling belum? Sebelumnya saya belum pernah ngelakuin sesi konseling, Bu. Jadi ini first time saya konseling. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan saya jelaskan prosedurnya ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Retnawulansari. Mbak Anissa bisa panggil saya Anissa. Oh iya, BTW nama kita sama ya. Jadi senyamannya Mbak Anissa aja, mau panggil saya Mbak, Kakak, Bu, senyamannya Mbak Anissa. Nah, di sini saya sebagai konselor Mbak Anissa yang akan memandu jalanan konseling pada hari ini. Nah, prosedur pada proses konseling hari ini yaitu kurang lebih selama 45 menit. Apakah Mbak Anissa setuju? Baik, setuju, Bu. Setuju. Dan di sini Mbak Anissa tidak perlu khawatir karena di sini cerita Mbak Anissa akan saya simpan dan tidak akan saya sebarkan pada siapapun. Mbak Anissa cukup percaya kepada saya? Ya sudah, cukup. Oke, bisa dimulai Mbak proses konseling pada hari ini? Bisa. Oke, kira-kira gimana perasaan Mbak Anissa hari ini? Apa sih yang membuat Mbak Anissa itu datang menemui saya? Oke, Bu, saya tuh kayak bingung ya, Bu. Kayak saya tuh punya trauma masa kecil yang buat saya sekarang jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak kepikiran, takut, terus saya langsung kayak banyak insecure. Saya nggak pede untuk ngobrol di depan banyak orang kayak gitu. Mungkin dulu kan saya pernah dibully. Nah, terus kayak pembuliannya tuh kayak keberlanjutan gitu, Bu, dari SD, SMP, sama mungkin saya ngerasa nggak dibully di SMA ya. Terus mungkin terlalu lama itu saya juga sering mendem sendiri, kayak saya baru cerita ke orang tua kalau saya selama SD SMP itu dibully. Saya baru cerita ke mama sama ayah itu di kelas 2 SMA. Terus mungkin kayak habis itu mungkin gara-gara kelamaan saya dibully ya, Bu. Terus saya kayak nggak punya rasa kepercayaan sama orang, terus kayak sering ragu, terus saya sering dianggap aneh, kayak takut gitu dari diri saya tuh, kayak aku takut dianggap aneh sama orang-orang gitu. Terus saya dulu juga berharap kalau misal saya dibully di sekolah, kan saya di lingkungan pertemanannya di satu desa, satu rumah, satu lingkungan kayak masih enak gitu. Tapi ternyata saya dapat pembuliannya tuh ya kayak langsung dari sekolah, lingkungan sekolahan dan lingkungan keluarga tuh. Jadi saya kayak ngerasa saya nggak percaya sama siapapun, dan saya merasa saya tuh nggak bakal kayak ngerasa kurang terus gitu, sampai orang tuh kayak ngeliat saya tuh kok, oh ini anak aneh makanya bisa dibully. Oke, saya sangat memahami kondisi Mbak Anissa yang sangat itu ya Mbak, yang menyakitkan karena trauma masa lalu. Oke, kira-kira saya boleh bertanya, mungkin Mbak Anissa bisa menceritakan seperti apa sih sampai Mbak Anissa mengalami trauma? Oke, yang pertama kan saya dibulinya awal dari SD kelas 2 kalau nggak 3 ya, Bu, nggak salah. Terus saya dibully itu sampai hampir kelas 5, kelas 6 itu saya sendiri, karena emang dulu nggak tahu ya, Bu, dulu tuh saya punya bekas luka, bekas nanah kayak gitu kan. Kalau teman-teman biasanya bekas koreng, saya punya bekas koreng. Terus anak-anak tuh kayak benar-benar yang
"Dih najis, aku nggak mau deket-deket," gitu. Aku nggak mau ketularan. Terus ada yang benar-benar saya tuh kalau di SD dulu tuh mau kelompokan bu, kayak nggak ada yang mau kelompokan sama saya. Saya pernah kayak pembagian kelompok, semua udah ketemu, ada satu kelompok yang benar-benar kayak kurang satu orang, tapi mereka kayak memilih ya sudah kurang aja daripada harus nambah saya. Terus tapi tiba-tiba saya diperbolehkan untuk ikut satu kelompok itu. Habis itu saya gimana ya bu, dan perasaan oh ada yang terima saya nih, mereka mau kelompok sama saya, jadi saya mau ngasih yang terbaik buat mereka. Nah di situ kita kelompokkan di rumahnya teman saya. Terus teman saya kaget pas tahu saya nyampe di rumah teman saya. Saya kira ya kayak kok ya udahlah, kayak mungkin kaget biasa. Terus saya kayak sampai bawain buah-buahan, saya pokoknya bener-bener yang saya punya tuh iya saya bawa, terus kayak buat mereka tuh nyaman sama saya, mau lagi kayak mau kelompokan sama saya lagi. Jadi saya pengen ngasih kesan yang baik. Nah terus saya udah kelompokan pulang. Dulu kan kita belum punya HP bu ya, jadi kita mungkin konteks kalau mau ngomong tapi nggak ngomong secara langsung tuh kita pakai tulisan tangan, Surat-suratan. ya surat-suratan. Nah tiba-tiba teman saya tuh pas saya mau pulang tuh diginiin, "Kamu nggak lihat surat yang aku taruh di tas kamu lah?" Terus saya enggak gitu. Jadi saya ya kan gue ya, surat apa, mereka nulis apa. Terus saya buka nyampe rumah, terus pertama tulisannya kayak gini bu, "Maaf sebelumnya, tapi kita nggak mau kelompok sama kamu, kita cukup bertiga aja, kamu nyari kelompok lain." Di situ kayak saya oh berarti dari tadi tuh mereka kayak canggung, terus mereka kaget kan dengan kehadiran saya tuh gara-gara itu. Terus saya ngerasa kayak apa emang nggak sepantas itu ya saya untuk punya teman, berinteraksi, kayak sekedar kelompokan aja ya, saya tuh kayak nggak gimana ya bu, kayak nggak seberharga itu gitu loh bu. Terus saya besok paginya berangkat pagi banget saya buat buat teleskop sendiri, kan itu projectnya buat teleskop dari kardus. Terus saya udah saya buat sendiri, terus saya kumpulin sendiri. Terus sampai gurunya kayak notice, "Loh kelompok kamu mana?" "Enggak pak, aku saya sendiri." Jadi saya berusaha kayak nggak marah ke teman saya, tapi saya kayak menghargai, oh kalau keputusan kamu nggak mau nerima saya ya udah, yang penting kemarin aku udah berusaha mengasih kesan yang baik ke kalian. Terus ya udah lanjut. Terus saya juga dulu sekolah ngaji itu sekedar saya punya satu kakak kelas bu, dia itu teman satu desa saya juga. Dia itu tahu kalau saya punya bekas suara yang banyak. Terus habis itu dimana saya kelas 4 dia kelas 6, jadi kita satu kelas kayak dua kelas dijadiin satu. Terus pembatasnya tuh kayak barisan kursi kosong. Habis itu saya duduk di samping teman saya yang dimana dia tuh sering banget kayak bawa barang-barang pulpen banyak kayak gitu. Jadi otomatis kan yang cowok-cowok jarang bawa pulpen, mesti minjem. Kakak kelas saya itu minjem ke teman saya. Terus teman saya otomatis kan kayak nyuruh saya untuk nyalurin ke kakak kelas. Dan saya megang pulpen itu, pas saya megang pulpen saya taruh di mejanya kakak kelas saya, sama kakak kelas saya disempar. "Nggak mau, aku jijik, aku nanti ketularan sama kamu." Itu di depan banyak orang, di depan dua kelas saya digituin. Terus yang cowok-cowok teman-temannya pada ketawa, saya masih ingat banget. Terus pulang sekolahnya harusnya kita bermain apa gimana, saya nyoba untuk ikut main, saya dibully juga sama yang cewek-cewek, kayak kalau kamu main sama dia nanti gak usah mandang aku kayak gitu. Terus saya sampai ke bawah di SMP bu, saya udah ngerasa capek gitu. Kayak di SMP saya berusaha ngasih terbaik, kalau ada teman yang mau ngajak saya masuk circle atau dia kayak sekedar nyapa ngajak kantin tuh, saya kayak ngerasa kayak ini first time saya dihargain gitu loh, keberadaan saya tuh kayak ada gitu. Terus mereka tuh awalnya baik bu, kayak saya ngerasa oh ini
ini teman saya gitu. Soalnya mereka tuh benar-benar kayak mau ke kantin ngelibatin saya, kayak saya tuh selalu berusaha dilibatin gitu loh. Saya ngerasa dihargain banget, kayak merasa punya teman. Tapi salahnya di situ saya nggak lihat background mereka dulu ya Bu. Dalam artian mereka tuh bisa dibilang anak nakal-nakal yang ada di sekolah situ. Jadi satu geng yang dimana mereka tuh benar-benar yang melanggar aturan sekolahan. Terus saya merasa kayak nggak apa-apa aku ikut masuk situ, yang penting saya punya teman gitu. Jadi saya kayak milih punya teman, terus saya bolos, saya ngapain hal-hal yang harus nggak dilakuin saya lakuin, ikut lakuin, biar saya tuh tetap dianggap saya sebagai teman. Terus tapi akhirnya saya udah ngasih yang terbaik juga, saya udah berusaha, tapi nyatanya ada konflik tentang pasangan. Teman saya deket itu sering bawa saya untuk ketemu sama pacarnya, tapi kita bertiga, jadi kita circle bertiga orang. Teman saya tuh satu orang ngajak kita ketemuan sama pacarnya, tapi pacarnya itu tiba-tiba suka sama saya Bu. Saya kan itu di luar kendali saya, jadi saya tuh sampai bener-bener yang mohon-mohon ke teman saya, aku nggak tahu apa-apa, aku tuh nggak pernah chatan, untuk sekadar kita ngomong-ngomongan aja enggak gitu. Terus dia nggak terima, dia mau ngumpulin teman-teman yang lain, saya dibully habis-habisan. Saya di tengah Bu, itu ada hampir 12-an orang lebih, itu kakak kelas, cowok cewek. Saya dianjing-anjingin di tengah-tengah, kayak dilingkarin kayak anjing kayak itu. Wah itu kayak anjir, yang menurut saya kayak wah Tuhan tuh udah ngasih jawaban dari doa saya yang di SD Bu, ya temen. Saya pengen punya temen yang benar-benar temen. Saya udah ngerasa di SMP, ternyata endingnya sama aja, tapi ya lebih nyakitin juga. Terus pas di SMA itu saya ngerasa saya alhamdulillah banget, saya punya teman-teman yang ngerangkul saya, atau kekurangan saya tetap melibatin saya, terus saya care ke saya. Terus saya benar-benar kayak ini loh jawaban doa-doaku selama ini gitu, kayak ini loh kayak yang aku inginkan dari dulu. Jadi tapi saya tuh masih ngerasa sakit hati bukan ketemu orang-orang yang pernah bully saya. Terus kayak untuk sekedar nyapa, ngeliat, itu tuh luka batin banget gitu loh Bu. Jadi sampai sekarang pun kadang saya masih ke trigger kayak aku nggak bisa percaya sama orang, terus saya nggak tahu terus ada waktunya kok aku bakal dibully juga gitu. Itu yang aku rasain sekarang Bu. Oke, saya sangat memahami ya Mbak gimana perasaannya Mbak Nisa, pasti sangat sakit banget. Tapi sebelumnya mohon maaf karena kita mungkin masa lalu yang sangat buruk Mbak Nisa ya. Oke, kira-kira pas Mbak Nisa merasa sangat buruk, merasa dikucilkan, merasa dibully, apa sih yang Mbak Nisa rasakan? Rasanya tuh kayak sepi, sedih, terus iri lihat teman-teman kayak bisa ketawa bareng-bareng. Terus saya cuma lihat di pojokan, saya cuma lewat mereka kayak langsung hindar, terus langsung bisik-bisik kayak ya seenggaknya normalnya orang dibully kan kayak ya untuk sekolah pagi aja, sekolah SD pagi, sekolah ngajinya enggak, atau di lingkungan masyarakatnya enggak. Tapi saya dapat ketiganya Bu. Jadi di masa itu tuh kayak bener-bener saya tuh kan nggak punya siapa-siapa. Terus walaupun kadang itu kita tuh, saya tuh kayak udah mulai dirangkul, kayak ngerasa dilibatkan, ternyata tuh mereka cuma ingin tahu kayak kepo sama rasa sakit saya gitu loh Bu. Kayak saya tuh cuma dibuat mainan guys. Sehari saya ditemenin, sehari nanti dijauhin lagi, seminggu dijauhin, sehari nanti ditemenin lagi, kayak gitu. Saya tuh merasa kayak nggak sepantas itu ya saya gitu. Oke, saya sangat paham banget ya kondisi Mbak Anissa ini. Tapi pas dulu Mbak Anissa mengalami hal ini, tidak ada kabaran guru atau salah satu teman Mbak Anissa untuk bercerita semuanya? Kalau guru dari SD sampai SMP itu yang bodo amat ya Bu. Mungkin kayak anggapnya kayak oh ini anak kecil sering kok kayak gini, kayak bukan, menurut mereka mungkin kayak bukan masalah besar, terus kayak mungkin nanti baikan lagi. Tapi nyatanya enggak. Saya tuh dulu tuh sampai pernah dibully fisik Bu. Tuh pulang badan saya tuh memar semua.
yang dulu pernah jambak-jambakan, dulu pernah kayak saya tiba-tiba disuruh lari terus sama anak cowok-cowok dijegal, terus saya jatuh guling-guling tiap hari, terus dicakar. Saya lapor ke guru SD saya tuh kayak, nanti baikan, enggak kok, itu bukan pembulian gitu. Jadi setelah itu saya untuk mengungkapin perasaan saya ke orang tua tuh kayak nggak berani, kayak mungkin saya takut jawabannya tuh sama aja, jadi kayak ini nggak usah diungkapin ke orang tua. Oke, jadi Mbak Anissa merasa kalau hal itu akan sama aja diungkapin atau enggaknya, makanya Mbak Anissa selama ini memendam rasa sakit itu sendiri. Oke, tadi Mbak Anissa sempat mention pada saat SMK Mbak Anissa sudah mendapatkan teman yang baik. Gimana itu perasaannya Mbak Anissa? Boleh diceritakan lebih panjang lagi ya? Oke, waktu saya tuh dapat teman-teman SMA itu ya tiba-tiba saya tuh kayak ketemu, terus saya diajak, ayo kapan-kapan main ke rumahku, terus saya kayak oh ada ya temannya kayak gini, saya langsung sana, terus tiap hari jadi sering kayak ngobrol, terus kayak bener-bener kayak aku mau ke kantin, kamu mau ikut enggak, jadi tuh kayak merasa dilibatkan. Jadi saya juga mulai berani untuk melibatkan orang lain di hidup saya gitu. Terus kayak saya tuh ngerasa keluarganya ngerangkul, teman-teman saya ngerangkul, jadi tuh saya kayak bener-bener ngerasa ini jawaban doa saya. Terus kayak bener-bener mereka tuh takut kehilangan saya Bu, tapi mereka tuh bener-bener yang nggak ngejat saya, kayak tuh nggak lihat dari satu sisi aja. Mereka tuh kalau lihat kekurangan saya langsung kayak diingetin, mungkin terus disupport kayak kamu bisa kok keluar dari ini. Terus mungkin dulu saya kurang percaya sama Tuhan ya Bu, gara-gara saya ngerasain sering dibully kayak gitu, kayak mana sih jawaban doa-doa saya Tuhan. Terus pas tahu dapat teman-teman kayak gitu tuh kayak Ani saya sholat, saya ikut sholat, Ani saya puasa, aku ikut puasa, kayak bener-bener kayak hidup saya tuh bener-bener dilibatkan gitu. Saya ngerasa bener-bener oh ini loh hidup, ini jawaban doa-doa saya setelah bertahun-tahun. Adalah itu 9 tahun ya hitungannya, dari kelas SD sampai SMP. Oke. Nah, tadi Mbak Anissa menyebutkan bahwa Mbak Anissa itu sangat senang ya ketemu teman baru, bahkan sangat berbanding terbalik sama teman Mbak Anissa lama. Iya. Nah, kira-kira pas Mbak Anissa ketemu, tadi Mbak Anissa sempat mention kepada teman-teman lama Mbak Anissa yang sangat jahat itu ya Mbak ya, itu Mbak Anissa masih sakit banget? Masih Bu, kayak mungkin kamu lupa, mungkin kamu anggapnya sepele, tapi yang kamu bully itu tuh luka batinnya seumur hidup gitu loh Bu. Kayak mereka bisa ketawa, mereka bisa kayak seneng di atas penderitaan orang lain tuh kayak sakit banget tuh. Kayak mereka nggak tahu tempat untuk kebully, sampai benar-benar di depan banyak orang tuh mereka malah ikut ketawa Bu. Terus saya kayak sakit gitu loh, kayak sempat dulu tuh kan doain kan semoga kamu tuh di posisi saya biar kamu tuh ngerasain. Tapi kayak seiringnya waktu tuh kayak enggak lah, ya udah mulai maafin. Tapi kalau setiap ketemu ya lihat tahu wajahnya tuh kayak, atau tahu sekedar namanya aja tuh di hati kayak sakit banget. Kayak oh ini orang yang muda aku, oh ini orang yang kayak membuat aku tuh kayak ngerasa tuh aku tuh nggak seberharga itu untuk hidup gitu loh Bu. Saya sangat paham, mungkin Mbak Anissa butuh proses yang memaafkan hal buruk kepada Mbak Anissa. Mbak Anissa sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, tadi Mbak Anissa sempat mengatakan bahwa Mbak Anissa itu ya sekarang dampaknya itu sekarang Mbak Anissa sulit berinteraksi, sulit percaya kepada orang. Itu kira-kira seperti apa Mbak? Ya saya sekarang mau gimana ya Bu, kalau mungkin saya sekarang tuh kalau ada teman yang benar-benar teman itu kayaknya mesti seneng. Kalau dibilang seneng Bu, tapi kadang kayak kepikiran pasti ada waktunya, nggak tahu berapa hari berapa bulan masih mereka bakal berubah. Kalau nggak gitu saya ngerasa kayak kalau ada yang baik ke saya,
pengen dengerin curhatan saya tuh kan saya ngerasa kayak kamu tuh cuma pengen tahu aja, terus setelah itu kamu bakal ngilang. Terus rasa percaya saya juga kadang takut tuh kalau saya cerita nanti di belakang dibocorin, terus jadi masalah besar lagi, saya dibully lagi kayak gitu Bu. Terus kadang saya kayak untuk mau ngobrol, ngajak ngajak ngobrol atau kayak ngajak bercanda tuh kayak ngerasa nanti saya langsung mikirin oh nanti dia orangnya malah diem aja, kayak saya mikirin dia nanti bilang saya tuh kayak gimana ya, biasa aja, nggak bisa ikut ketawa apa gimana gitu. Saya sangat paham. Mungkin kita akan melakukan itu ya Mbak, teknik konseling. Mungkin dari sini Mbak Anissa mungkin bisa memahami perasaan kondisi Mbak Anissa yang saat ini. Apakah Mbak Anissa bersedia? Bersedia. Nah, kita akan melakukan teknik konseling kursi kosong, di mana Mbak Anissa akan berbicara kepada diri Mbak Anissa sendiri dalam versi yang berbeda. Ada min dan plusnya. Apakah Mbak Anissa paham? Bisa dikasih kamarnya ketika Oke, saya akan mengasih contoh bahwa seperti kasus Mbak Anissa, saya tuh sebenarnya ingin punya teman kemudian lain, tapi saya takut, seperti itu contohnya. Bisa paham dulu? bisa. Oke, bisa kita mulai ya. Bisa. Silakan Mbak Anissa hadap sini. Oke. Bayangkan di sini ada Mbak Anissa. Mbak Anissa bisa bicara kepada sisi lain dari Mbak Anissa. Apa sih yang sebenarnya Mbak Anissa ingin sekali ungkapkan? Apa sih yang sebenarnya Mbak Anissa rasakan? Oke, bisa dimulai ya Mbak. Ini berarti saya sisi lain plus apa minus Bu? Mulai dari plus dulu. Plus dulu saya bilang yang minus. Senyamannya Mbak Anissa. Mbak Anissa mau yang plus dulu atau yang minus dulu? Oh, saya mau yang plus dulu. Halo Nisa, makasih kamu sampai sekarang udah bisa kuat, terus kamu nggak nyerah sama hidup kamu, walaupun di sisi lain kamu dulu kepikiran banget untuk bunuh diri ya, kayak kerasa capek banget sama dunia, kamu nggak punya siapa-siapa. Tapi kamu sampai sekarang udah hidup tuh kamu udah keren banget. Dan kamu sekarang juga ketemu orang-orang baik di hidup kamu yang berubah pandangan hidup kamu. Mungkin. Oke, yang dari sisi dulu Mbak. Mungkin dari sisi underdognya, silakan. Saya pindah. Nggak usah di situ aja. Ini saya ngomong sisi negatifnya ke saya. Apa sih yang sebenarnya Mbak Anissa takutin? Anissa, yang kamu takutin selama hidup kamu dari SD, dari lo kayak kalau kamu sadar tentang pembulian, kamu takut kalau kamu selamanya bakal dibully, kamu takut selamanya kamu bakal sendiri, selamanya kamu bakal kayak nggak ngerasain punya temen, terus kamu kayak ngerasain nggak seberharga itu untuk hidup, kayak kamu tuh sering mempertanyakan kenapa sih kalau aku hidup tapi jalan hidupku tuh semenyakitkan itu sejak kecil. Sekarang kamu jawab pertanyaan kamu sendiri. Tapi sekarang ada kok atau dua orang yang tetap care ke kamu, terus nyemangatin kamu, terus mungkin walaupun kamu jarang nggak interaksi sama mereka, tapi kamu ketemu sama guru-guru yang mungkin baik banget sama kamu, yang nunjukin yang dulu kamu benar-benar nggak percaya diri sampai kamu kayak
aku nggak berani kok kayak aku ikut ekstra, aku ikut kegiatan apapun yang berkelompok karena saya tuh takut banget untuk dibully. Tapi di sisi lain itu kan kamu dapat guru yang benar-benar nge-support kamu kalau kamu tuh benar-benar bisa, kamu tuh layak. Terus setelah kamu coba, kamu ternyata benar-benar bisa loh. Nggak, ternyata kamu tuh punya, masih ada harga dirinya, dalam artian kamu tuh ternyata berharga, kamu bisa ngeraih apa yang belum tentu orang lain tuh bisa raih. Yang kamu jawab dari sisi lain kamu. Tadi Mbak Nisa sudah mengatakan dalam yang negatif kan, positif. Sekarang Mbak Nisa, apa sih yang mau Mbak Nisa ungkapin lagi? Untuk yang negatif ya Bu, sampai sekarang aku benci, sakit hati banget. Terus aku ngerasa kayak dunia tuh nggak adil buat aku, dunia tuh nggak adil juga, kayak yang membuli aku semuanya kayak baik-baik aja, hidupnya kayak tentram-tentram aja, sedangkan aku harus yang ngerasain dimana fase yang sama-sama menyakitkan setiap tahunnya, merasa sendirian. Mungkin jawaban pertanyaan Mbak Nisa. Tapi kamu udah diajarin sama orang tua kamu, setelah kamu udah berani coba untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan di tahun itu, kamu diajarin untuk memaafkan, ikhlasin, karena dendam selama apapun tuh bakal jadi penyakit buat kamu juga. Jadi mending kamu ikhlasin, kamu juga dapat pahala, kamu tenang, kamu nggak ngerasa gimana-gimana, kamu selalu diingetin kayak kalau kita udah disakitin sama orang, jangan sampai kita nyakitin orang lain juga. Kita tahu kok arahnya disakitin gimana. Jadi kamu beruntung banget punya orang tua, terus punya teman-teman SMA yang merangkul kamu, nasihatin kamu. Kamu bisa keluar dari fase-fase yang menyakitkan itu dan bertemu sama orang-orang hebat, orang baik yang merangkul kamu. Mungkin itu. Cukup? Sudah. Mbak Nisa udah tenang? Sudah. Oke, silakan ada sini kembali Mbak Nisa. Ya, kita lanjutin lagi ya. Oke, Mbak Nisa, dari develop kepada diri Mbak Nisa sendiri, apa nih yang Mbak Nisa rasakan? Saya awal cerita tadi ya Bu, saya tuh ngerasa dapat sakitnya, sakitnya saya pas dibully. Tapi pas saya ngerasain tadi kasih kosong, itu kayak tahu kayak saya bisa kok kayak ngerasa itu kayak lega, saya bisa mengungkapkan apapun yang saya rasakan. Terus saya jadi kepikiran, walaupun saya sering ke distract sama kayak dulu tuh saya dibully, sakitnya dibully kayak gini, saya sering kan kayak ngerasa sakit hati, tapi kayak pikiran saya tuh kayak kehilangan, bener-bener kamu tuh udah punya teman SMA yang rangkul, keluarga yang ngajarin kamu untuk memaafkan. Terus setelah sisi tadi saya kayak di sisi negatif saya juga dapat beberapa hal positif yang kayak ketemu guru-guru yang merangkul saya, terus nunjukin kalau saya tuh juga berharga gitu. Oke, jadi dari Mbak Nisa teknik kursi kosong ini tadi, Mbak Nisa ngerasa ya bahwa hal dulu tuh masih ada kok baiknya, emang nggak sebaik itu tapi masih ada baiknya, dan Mbak Nisa juga bersyukur banget akan hal itu. Kemudian Mbak Nisa juga merasakan nggak bahwa Mbak Nisa tuh mempunyai teman nggak sama yang dulu. Mungkin Mbak Nisa pernah mengalami momen yang buruk banget ya seperti yang ceritakan Mbak Nisa tadi. Namun di sisi lain Mbak Nisa kan juga merasakan bahwa Mbak Nisa sudah mempunyai teman yang baik, yang mengajak hal positif, yang merangkul Mbak Nisa. Itu apa yang Mbak Nisa rasakan atau pandangan baru mungkin? Iya, saya untuk pandangan barunya saya ngerasa kayak
yang benar kata ibu tadi, di setiap luka itu tuh bakal ada kok terselip hal-hal kecil, hal-hal kebaikan walaupun sekecil apapun yang bisa kita ambil dan buat kita untuk bersyukur dan buat pelajaran kita. Terus kalau untuk apa yang saya rasakan, saya ngerasa bersyukur banget, kayak tadi doa-doa saya bertahun-tahun terjawab, terus bener-bener kayak selama 3 tahun berteman tuh kayak saya tuh ngerasa nggak ada perubahan gitu Bu, dalam arti kayak nggak kok teman-teman nggak berubah yang sampai kayak toksik apa gimana, kita tetap aja di satu jalan yang 3 tahun tuh lurus aja gitu. Saya ngerasa itu alhamdulillah banget. Oke, tadi kan Mbak Anissa menyebutkan ya bahwa Mbak Anissa itu sangat takut banget percaya pada orang, sangat takut untuk melakukan interaksi kepada orang atau berpikir kepada orang. Namun di sisi lain Mbak Anissa tuh mengatakan bahwa Mbak Anissa itu sebenarnya juga masih terbuka juga sama teman seperti itu Mbak. Mbak Anissa kan paham nggak bahwa apa ya, mungkin teman-teman Mbak Anissa itu yang lalu itu buruk, jahat, bahkan sampai jahatin Mbak Anissa. Tapi tidak semua teman itu seperti itu Mbak. Iya, ada 1-2 orang yang benar-benar ngaku kita Bu, tapi mungkin kalau di masa pembulian yang udah saya rasain tuh, teman-teman yang coba menangkal saya tuh kayak agak dibatasin sama teman-teman yang udah benar banyak yang membuli saya. Jadi kalau misal kamu temenan sama Nisa, berarti kamu harus terima kalau kamu bakal dibully juga. Jadi mungkin kita interaksinya kalau kita di kamar mandi, kalau nggak gitu kayak kita nggak sengaja simpangan berdua, kayak kita nanti dan nyemangatin aku, itu udah termasuk alhamdulillah kayak titik terang di kegelapan. Oke, Mbak Anissa senang ya kalau ada yang menerima Mbak Anissa. Iya, saya ngerasa seneng banget, kayak saya tuh oh ternyata aku seberharga itu. Emang Mbak Anissa itu berharga banget. Mbak Anissa nggak perlu mikirin orang lain. Hal yang perlu Mbak Anissa jaga, Mbak Anissa sayangi, Mbak Anissa utamai diri Mbak Anissa sendiri. Mungkin Mbak Anissa pernah mengalami trauma-trauma yang sangat buruk, bahkan sampai saat ini tuh Mbak Anissa sulit untuk menerima hal itu. Tapi dengan Mbak Anissa marah, membenci orangnya, apakah Mbak Anissa akan sembuh? Enggak. Mbak Anissa pernah berbicara kepada diri sendiri seperti yang Mbak Anissa tadi lakuin? Belum pernah. Tadi Mbak Anissa pernah ngomong loh tadi, kalau Mbak Anissa itu aku berusaha maafin. Iya itu tadi gara-gara Berusaha setelah di saya bilang mama kayak bisa kok aku berusaha maafin gitu. Oke, mungkin Mbak Anissa bisa lakukan hal itu terlebih dahulu ya. Mbak Anissa mulai menerima hal tersebut. Kemudian Mbak Anissa menyadari bahwa setiap orang itu beda-beda. Mungkin ada pengalaman buruk, pahit, tapi nggak semua hidup Mbak Anissa itu seperti itu. Masih ada titik terang, masih ada titik bahagia untuk Mbak Anissa jalanin. Dan Mbak Anissa harus terapkan bahwa setiap teman Mbak Anissa itu tidak seburuk masa lalu Mbak Anissa. Masih ada teman-teman yang baik, yang merangkul Mbak Anissa, yang menemani Mbak Anissa. Mungkin saat ini Mbak Anissa sangat murka banget terhadap temennya, tapi nggak semurka dulu kan Mbak Anissa? Iya. Pasti sedikit tenang, meskipun masih sering ke trigger ya Mbak ya. Iya. Mungkin sekarang Mbak Anissa bisa itu lebih kayak ngomong ke diri sendiri bahwa udah nih, gak apa-apa. Mungkin mereka dulu masih belum mengerti juga, maafin aja gitu. Tapi juga itu Mbak Anissa, jangan sampai hal itu mempengaruhi Mbak Anissa ya. Oke, mungkin dari Mbak Anissa masih ada yang ditanyain, masih ada yang mengejar? Sudah, saya udah ngerasa lega banget tuh, jadi kayak plong, terus saya nggak kayak rasa untuk kayak benci ke mereka tuh kayak mulai udah gitu Bu. Oke, jadi sedih agak plong ya dan mengerti ya sekarang bahwa semua nggak seperti dulu. Mbak Anissa bebas untuk terbang dan bahagia seperti kehidupan yang Mbak Anissa inginkan. Hal-hal buruk tidak boleh mengurung Mbak Anissa. Oke,
Oke, saya simpulkan bahwa permasalahannya Mbak Anissa itu tentang trust issue tentang pertemanan ya Mbak ya. Dengan pembulian mental Mbak Anissa dihajar pas Mbak Anissa masih kecil sehingga mengakibatkan Mbak Anissa sangat depresi dulu, pernah malah sempat bunuh diri ya tadi. Jangan ya Mbak ya. Enggak. Kemudian Mbak Anissa sekarang sudah sadar bahwa semua orang tuh beda-beda, ada yang baik, ada yang buruk. Mungkin waktu itu memang ketemunya sama orang yang buruk. Sekarang semoga kita bertemu dengan orang yang baik. Amin ya Allah. Oke, Mbak Anissa, mungkin sesi saya sangat apresiasi ya. Mbak Anissa sangat itu sudah terbuka sama saya sangat apresiasi bahwa Mbak Anissa sekuat itu. Mbak Anissa telah kuat menjalani hari-hari terpuruk Mbak Anissa, bahkan tidak ada seorang pun yang tahu itu. Saya mengakui bahwa itu sangat keren, sangat hebat Mbak. Tidak semua orang bisa seperti Mbak Anissa. Mbak Anissa nggak boleh jahat-jahat sama diri sendiri. Mbak Anissa harus sayangi diri sendiri. Gak apa-apa perlakuan orang lain buruk kepada Mbak Anissa. Yang penting Mbak Anissa baik kepada siapapun, karena perlakuan orang lain adalah di luar kendali kita. Yang kita bisa kendalikan adalah perasaan kita, diri kita, bukan mereka. Seperti itu Mbak. Oke, mungkin sesi konseling kita berakhir di sini. Oke, Mbak Anissa bisa menjalankan aktivitasnya lagi. Dan selamat menjalankan aktivitas Mbak, semoga bahagia ya. Amin, terima kasih ya Bu. Mungkin jika Mbak Anissa mau ada hal-hal yang masih mengganjal dalam pikiran Mbak Anissa bisa datang lagi ke sini. Mungkin atau kita sepakati lagi apakah ada pertemuan di minggu depan. Atau kita bisa atur jadwal lagi, atau sudah ada nih Mbak Anissa hari kapan kita mau ketemu lagi. Kita kira-kira kayaknya Jumat depan aja Bu. Di Jumat depan ya. Oke, saya tunggu jamnya, nanti kita konfirmasi aja ya di WA. Iya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Iya, sama-sama. Semangat ya. Terima kasih. Saiki konselore ganti.